Nama saya Muhammad Ilham Trisetyo sebagai moderator, dan ada teman saya. Halo semuanya, saya Oktaveni Priscila. Saya Deborah Natania. Dan saya Olivia Jihan Syahira. Kami presentasikan untuk pertemuan kali ini, kami akan membahas yang pertama ada introduction, yaitu profil radio, visi dan misi logo media. Yang kedua ada presentation, ada pengelompokan dan nama konten, ada jenis konten, ada rundown, ada waktu dan durasi, dan ada isi program. Yang ketiga ada analisis, SWOT, female, dan radio. Yang keempat ada conclusion. Untuk pembahasan pertama, mengenai profil radio, sebelumnya ada kutipan dari Harry von Zell, yaitu radio is the most intimate and socially personal medium in the world. Baik, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Deborah Natania mengenai profil media. Terima kasih Ilham. Baik, untuk profil media dari Female Radio sendiri, Female Radio merupakan radio wanita nomor 1 yang ada di Indonesia, berdiri sejak tahun 1989. Female Radio selalu menyajikan berbagai konten yang mengajak perempuan Indonesia untuk berkolaborasi menjadikan dunia lebih baik. Berfokus pada wanita yang berusia 25-35 tahun, Female Radio menyajikan berbagai program yang berisikan informasi seputar lifestyle, kemudian juga ada finansial, bisnis, kesehatan, dan juga makanan. Kini, Female Radio sudah berfokus pada konsep wanita modern dengan menciptakan berbagai inovasi program, contohnya mulai masuk ke dalam dunia digital. Melalui karirnya, Female Radio berhasil mencetak prestasi di tahun 2004, yaitu mendapat penghargaan dari Cakram Award sebagai radio terbaik yang berhasil menginspirasi, dan tahun 2011 sebagai inovasi program radio terbaik di ajang Indonesia Radio Award. Pembahasan selanjutnya mengenai visi dan misi Female Radio akan dijelaskan oleh Oktaveni Priscila dan Olivia Jihan. Silakan keduanya. Ya, terima kasih Ilham. Visi misi dari Female Radio yaitu visi menjadi siaran radio menyediakan informasi dan hiburan seputar gaya hidup pendengarnya, yaitu kaum perempuan yang berjiwa baik, perhatian, periang, dan penuh cinta. Selanjutnya, misi akan dijelaskan oleh Jihan. Baik, terima kasih Kila. Di sini saya akan menjelaskan terkait misi dari Female Radio itu sendiri. Untuk dapat mewujudkan visi dari Female Radio, berikut misi yang dijalankan oleh Female Radio, yaitu dengan menyajikan program-program lifestyle yang fresh, yang tentunya berkaitan erat dengan wanita, keluarga, fashion, beauty art, kesehatan, karir, bisnis, kuliner, travel, social life, hobi, sampai ke program yang berkaitan dengan teknologi. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai logo media. Di sebelah kiri ini ada tampilan dari logo baru Female Radio dengan sebuah bentuk hati berukuran besar dan di dalamnya tambahan hati kecil serta ukiran bertema perempuan. Interpretasi bentuk ini menunjukkan spiritualitas kedekatan antar manusia yang saling welas asih atau kasih sayang terhadap semua golongan. Selaras dengan kampanye Female Radio, hidup lebih bermakna. Dan logo ini bentuk dari kumpulan slogan-slogan seperti Fresh Style with Soul, lagunya makin asyik, Love Life, Love Music, Love Life. Logo mempresentasikan identitas baru female yang lebih fresh, ceria, bersemangat, menjalani hari-hari sesuai dengan pendengar setia Female Radio bersegmentasi pada usia pria dan wanita 15-35 tahun. Female Radio menyediakan kebutuhan informasi yang bermacam-macam, kategori pilihan meliputi musik, informasi aktual di dunia bisnis, ekonomi, lifestyle, keluarga. Female Radio sengaja mengambil ide logo representatif terhadap kesenjangan gender karena melihat perempuan zaman sekarang sering tertindas. Pembahasan selanjutnya
mengenai nama dan program radio, jenis program, rundown, waktu, dan durasi, isi program akan dijelaskan oleh Deborah Natania. Silakan Deborah. Terima kasih Ilham. Dan untuk nama dan program radio yang ada di Female, yang pertama itu ada Good Morning Indonesia, dibawakan oleh Ben Kasyafani, Sisi Prasilia, dan juga Nino Kaya. Berjenis program hiburan dan berita serta lifestyle, disiarkan di hari Senin sampai Jumat pukul 6 sampai jam 10 pagi secara live, dan sisanya untuk relaynya. Kemudian berisikan program yang memberikan hiburan dan juga motivasi kepada pendengar dengan harapan pendengar bisa mendapatkan good mood di pagi hari. Kemudian ada juga Afternoon Feel Good yang disiarkan oleh Eno Lerian dan Danang Gumilang, berjenis program kesehatan, makanan, dan juga lifestyle. Disiarkan di hari Senin sampai Jumat pukul 4 sore sampai juga 8 malam, berisikan program berbagai konten yang berisi obrolan seru bersama dengan penyiar dan juga kegiatan-kegiatan seru bersama dengan penyiar dan pendengar. Seperti contohnya ada Mari Mari Karaoke. Di konten ini mengajak para pendengar untuk berkaraoke bersama dengan penyiar. Kemudian ada Secret Confession yang disiarkan pada hari Rabu, mengajak para pendengar untuk menceritakan hal-hal yang mungkin belum pernah mereka ceritakan. Kemudian juga ada Food for Fun yang berisikan tips dan trik seputar dengan makanan. Kemudian ada juga Female Weekend, disiarkan secara bergantian oleh para penyiar dari Female Radio, kemudian berjenis program hiburan dan juga lifestyle, disiarkan hari Sabtu sampai Minggu pukul 8 sampai jam 8 pagi dan 8 malam. Kemudian berisikan program playlist lagu terkini dan juga biasanya ada program-program ulang dari siaran yang disiarkan pada hari weekdays. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai analisis SWOT Female Radio akan dijelaskan oleh Oktaviani Priscilla dan Alivia Jihan. Silakan. Baik, terima kasih Ilham. Di sini saya dan Kila akan menjelaskan terkait hasil analisis SWOT yang kami analisis dari Female Radio. Yang pertama yaitu ada strength atau kekuatan yang dimiliki dari Female Radio itu sendiri. Yang pertama, Female Radio itu merupakan stasiun radio perempuan nomor 1 yang ada di Indonesia, dan ini menjadi suatu kelebihan yang dimiliki oleh female dan tidak dimiliki oleh radio lainnya. Selanjutnya yaitu menyajikan bukan hanya sekedar siaran radio biasa, namun juga program-program bermanfaat terkait perempuan dan pengembangannya, seperti finansial, bisnis, kesehatan, relationship, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya menjadi media massa yang dapat memotivasi, menjadi teman yang baik, mendorong para perempuan di tengah maraknya isu-isu dan permasalahan ketidaksetaraan gender yang bahkan digembor-gemborkan dan disuarakan oleh banyak media massa lainnya melalui beberapa program, dan salah satu contohnya itu ada campaign dari Female Radio yaitu Love Life, Love Music, dan Love Life. Nah, selanjutnya juga ada weakness atau kekurangan dari Female Radio itu sendiri. Yang pertama, di mana program-program siaran yang harus terus dikembangkan dengan kreativitas dan inovatif, sehingga dapat terus bersaing dengan media massa lainnya dan bertahan di hati para audiens dan para pendengarnya. Selanjutnya, adanya segmentasi audiens tertentu, di mana Female Radio ini diketahui sebagai radio perempuan dengan berbagai macam program-program di dalamnya, dan hal tersebut menjadikan implementasi di masyarakat bahwasannya Female Radio ini hanya dapat didengarkan oleh para perempuan, padahal program-program dan konten yang ada di dalamnya itu dapat didengarkan oleh berbagai kalangan, berbagai jenis kelamin yang tentunya juga bermanfaat. Selanjutnya, adanya interaksi komunikasi yang terjadi hanya satu arah, di mana hanya sang penyiar radio yang dapat memberikan informasi, namun tidak para pendengar atau audiens dari radio tersebut yang tidak dapat memberikan kritik, saran, atau feedback secara langsung kepada radio itu sendiri, yaitu Female Radio. Selanjutnya akan dijelaskan terkait opportunity, yaitu peluang dan tantangan yang dihadapi Female Radio oleh rekan saya, yaitu Oktaviani Priscilla.
Oke, terima kasih Jihan. Selanjutnya, opportunity atau peluang dari Female Radio yaitu memanfaatkan teknologi di era digital seperti media sosial untuk menjangkau lebih banyak audiens, seperti memanfaatkan Instagram sebagai media untuk menginformasikan jadwal siaran radio dan ruang interaksi dengan audiens. Yang kedua, mengemas informasi yang diberikan kepada audiens secara menarik dan relatable seperti konten dengan topik yang sedang hangat di masyarakat. Selanjutnya, terdapat threats atau ancaman dari Female Radio, yaitu adanya media digital yang mengemas informasi secara audiovisual seperti YouTube. Yang kedua, banyaknya podcast yang terdapat di media digital yang secara tidak langsung lebih menarik minat audiens, seperti podcast Deddy Kobusier. Oke, next. Baik, selanjutnya ada analisis SWOT media massa mengenai radio yang akan dijelaskan oleh Oktavini Priscilla dan Alivia Jia. Silakan. Baik, terima kasih Ilham. Di sini saya akan kembali menjelaskan mengenai hasil analisis SWOT media massa radio terkait strength, weakness, opportunity, dan threats. Yang pertama itu ada strength dari media massa radio itu sendiri, di mana kekuatan dari media massa radio yang pertama itu adalah cepat dan langsung, di mana media massa radio merupakan sarana tercepat dan lebih cepat jika dibandingkan dengan koran maupun TV. Radio menyampaikan informasi kepada para audiens tanpa harus melalui proses yang rumit dan tidak membutuhkan banyak waktu. Maka dari itu, radio merupakan sarana yang tercepat untuk menyampaikan informasinya jika dibandingkan dengan TV ataupun koran. Peristiwa-peristiwa yang mungkin saja baru terjadi bisa langsung didapatkan dan secara langsung juga disampaikan ke seluruh pendengar tanpa melalui proses yang rumit. Selanjutnya yaitu ada sederhana, di mana media massa radio yang bersifat tidak banyak pernik, tidak rumit, dan ini merupakan suatu keunggulan atau kekuatan yang dimiliki radio karena tidak merumitkan bagi para pengelola maupun para pendengar. Selanjutnya yaitu ada dekat, di mana suara dari penyiar radio ini menjadi sesuatu hal yang unik dan khas bagi para pendengar setianya. Nah, di mana menyebabkan kedekatan dan keintiman tertentu. Pembicaraan yang langsung menyentuh ke dalam aspek pribadi atau interpersonal communication, maka dari itu radio dapat begitu dekat dengan para pendengarnya. Penyiar radio juga menyapa seluruh pendengarnya secara personal, yang penyiar tersebut seolah berbicara kepada satu orang pendengar dan bukan terhadap banyak pendengar, dan menyebabkan kedekatan yang khusus secara emosional. Nah, selanjutnya itu setelah sederhana, hangat, dan dekat juga ada akrab, di mana media massa radio ini merupakan alat yang akrab dengan pemiliknya, karena radio ini biasanya didengarkan saat sedang sedih, seperti sedang di kamar tidur, menyetir mobil, dan lain sebagainya. Itulah mengapa radio menjadi alat yang akrab dengan para pemiliknya dan memiliki keintiman tertentu. Nah, selanjutnya ada tanpa batas, di mana siaran radio ini merupakan media massa yang dapat menembus batasan-batasan demografis, geografis, kelas sosial, dan sara. Ini merupakan salah satu kekuatan dan keunggulan yang dimiliki oleh media massa radio itu, karena siaran radio dapat didengarkan oleh siapa saja dan menembus batasan-batasan geografis, demografis, ras, suku, agama, antar golongan, juga bahkan antar kelas sosial. Nah, selanjutnya ada fleksibel, di mana media radio ini merupakan media yang fleksibel atau on-demand media. Nah, siarannya ini dapat didengarkan dengan mengerjakan hal-hal lainnya atau tidak mendistract dan mengganggu kelangsungan aktivitas yang lain, seperti sambil menyetir mobil, memasak, belajar, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu ada murah, di mana media massa radio ini jika dibandingkan untuk berlangganan harga pesawat televisi atau media cetak relatif jauh lebih murah. Nah, para pendengar radio pun tidak perlu dipungut biaya apapun dan dapat mendengarkan radio dengan cuma-cuma. Nah, selanjutnya ada kelemahan atau weakness dari media massa radio yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Oktaviani Priscilla.
Oke, terima kasih Jihan. Selanjutnya ada weakness media massa radio atau kelemahan dari media massa radio itu sendiri, yaitu radio sebagai media massa yang sampai saat ini masih digunakan oleh masyarakat memiliki persentase audiens yang rendah. Hal ini terbukti dengan hasil penelitian yang telah dibuktikan oleh survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik atau BSI. Masyarakat Indonesia yang berumur 10 tahun ke atas hanya mendengarkan radio dengan persentase 13,3% pada tahun 2018. Terdapat kelemahan yang ada pada media massa radio yang merupakan faktor yang menjadi alasan mengapa audiens dengan jumlah audiens radio yang menurun. Kelemahan tersebut antara lain yang pertama, siaran selintas. Siaran yang hanya selintas ini juga menimbulkan ketidaknyamanan audiens, yaitu misalnya ketika audiens sedang mendengarkan radio, namun tiba-tiba ada aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi dalam mendengarkan radio, audiens tidak dapat mengulang kembali siaran radio tersebut. Jadi, pada permasalahan tersebut yang sering membuat audiens bertanya-tanya, pesan atau pembicaraan apa yang tadi audiens lewati. Yang kedua, siaran bersifat global. Setiap penyiar radio dalam menyampaikan informasi bersifat global atau tidak memiliki detail yang mendalam. Misalnya, dalam menyampaikan informasi mengenai jumlah masyarakat yang terpapar COVID di Indonesia per tanggal 1 Maret 2020 adalah 975 orang, akan tetapi penyiar radio yang akan menyiarkannya dengan mengatakan jumlah yang terpapar COVID di Indonesia per tanggal 1 Maret 2020 adalah 500 lebih masyarakat. Dan yang ketiga, durasi siaran terbatas. Waktu siaran radio terbatas, setiap program yang terdapat pada siaran radio dibatasi oleh waktu. Per program siaran biasa diberi batas waktu 4 jam maksimal per program siaran. Dan yang keempat, siaran beralur linear. Setiap program siaran yang berisikan selalu berurutan. Jadi setiap audiens ketika ingin meloncat maju atau mundur siaran, saat merasa ingin mengetahui siaran sebelumnya atau selanjutnya. Dan yang kelima, gangguan putus hingga suara terdengar timbul tenggelam. Hal ini terkadang dikarenakan sinyal dari radio yang sedang terganggu. Selanjutnya ada opportunity yang akan dijelaskan oleh teman saya, Jihan. Baik, terima kasih Kila. Di sini saya akan menjelaskan terkait peluang apa saja atau opportunities yang didapatkan dan dimiliki oleh media massa radio. Yang pertama, salah satu opportunity atau peluang dari media massa radio adalah dewasa ini seperti yang kita ketahui banyaknya teknologi digital, ketersediaan ruang terhadap penyelenggaraan dalam penyiaran mulai dari pengembangan yang terdapat sekarang ataupun permintaan penyelenggaraan pada penyiaran baru yang tidak dapat ditampung dan master plan penyiaran analog. Selain itu, peningkatan dari sisi kuantitas program-program siaran yang bisa disalurkan pada satu kanal frekuensi, teknologi pada penyiaran digital juga menawarkan banyak kehandalan lain dan dapat dijadikan suatu peluang yang besar bagi media massa radio itu sendiri. Dalam sisi kualitas, penerimaan yang dapat jauh lebih baik jika dibandingkan dengan penyiaran analog dan juga program-program siaran yang bisa disalurkan dengan lebih banyak dan bervariasi jenisnya. Hal lain yang sangat penting adalah teknologi dalam penyiaran ini khususnya dalam penyiaran digital dapat memungkinkan untuk penggunaan menara pemancar bersama sehingga dapat menyalurkan semua program-program siaran yang ada pada suatu wilayah tertentu, sehingga dapat tercapai suatu efisiensi infrastruktur yang amat baik sehingga penerimaan siaran yang dapat sampai diterima di masyarakat itu lebih merata. Selain itu, berikut beberapa peluang lainnya yang dimiliki dari media massa radio. Nah, yaitu ada website dan streaming yang menjadi potensi yang dapat dimanfaatkan untuk dapat meningkatkan jumlah audiens atau pendengar radio. Selanjutnya juga ada jumlah pengguna gadget di masyarakat yang memiliki fitur radio di dalam handphone canggih mereka dapat menjadi potensi besar agar dapat terus meningkatkan jumlah pendengar radio dan terus berkembang. Nah, selanjutnya masyarakat yang terus-menerus membutuhkan informasi, khususnya di era globalisasi seperti ini. Dan radio ini bisa menjadi salah satu media massa yang dijadikan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Selanjutnya yaitu ada pemerintah yang memerlukan ruang untuk publikasi dan penyebaran informasi ke khalayak massa, di mana dalam hal ini radio dapat menjadi salah satu media massa yang memiliki peran untuk menyampaikan informasi maupun publikasi dari pemerintah itu sendiri.
dan tentunya menjadi suatu peluang yang harus terus dikembangkan oleh radio. Nah, selanjutnya ada kondisi geografis yang ada di wilayah Indonesia, serta beragamnya berbagai komunitas di dalamnya, dan dapat menjadi peluang radio, khususnya bagi radio komunitas untuk terus berkembang menjadi lebih besar. Selanjutnya ada tips dari radio atau tantangan apa saja kah yang akan dihadapi oleh media massa radio yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Oktaviani Priscila. Oke, terima kasih Jihan. Selanjutnya ada tris dari radio atau ancaman dari radio. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, hampir seluruh media massa terdampak akan perkembangan tersebut. Selain ancaman terhadap konvergensi media, yang mana radio secara tidak langsung dituntut untuk mengimbangi, lalu terdapat juga ancaman dari media yang serupa dengan radio. Ancaman tersebut berupa yang pertama media podcast yang merupakan siaran non-streaming yang disampaikan dengan audio yang memiliki banyak kelebihan seperti audiens dapat memutar siaran tersebut kapan saja, memilih siaran dengan kategori yang mereka sukai, dan lain-lain. Dan yang kedua, media yang menggunakan sistem audio visual seperti YouTube yang mana audiens tidak hanya mendengar saja melainkan dapat melihat visual yang ditampilkan yang mana pesan tersebut dapat lebih masuk dan lebih terasa kepada audiens. Dan yang ketiga, persaingan bisnis antar radio meningkat. Seluruh strategi dilakukan oleh stasiun radio untuk mempertahankan eksistensi radio itu sendiri. Hal ini secara tidak langsung menyebabkan persaingan yang cukup ketat antar radio di Indonesia. Hal tersebut menjadi ancaman yang sangat mempengaruhi terhadap keberlangsungan radio. Akan tetapi, jika diresponi dengan bijak dan perancangan strategi yang benar, radio akan tetap bertahan di tengah era teknologi yang berkembang secara pesat dan signifikan seperti sekarang ini. Oke, terima kasih. Next. Baik, terima kasih Kila. Kali ini pembahasan selanjutnya dan yang menjadi penutup kita mengenai evaluasi media. Untuk yang pertama, mengenai sejarah singkat female akan dijelaskan oleh Oktaviani Priscila. Silakan Oktaviani Priscila. Baik, terima kasih atas presentasinya dari Oktaviani Priscila. Kali ini kita akan masuk ke pembahasan terakhir mengenai evaluasi media. Yang pertama, mengenai sejarah singkat female akan dijelaskan oleh Alivia Jihan. Silakan Alivia. Baik, terima kasih Ilham. Di sini saya akan menjelaskan terkait evaluasi media di poin pertama, yaitu mengenai sejarah singkat female radio itu sendiri. Nah, female radio itu sendiri telah berdiri sejak tahun 1989, tepatnya pada tanggal 22 Mei 1989, dan berada dalam naungan lingkup perusahaan Masima Corporation, yang merupakan suatu perusahaan holding company yang berbasiskan bisnis radio yang kompleks. Sejak tahun 1967, jaringan Delta Female Indonesia atau JDFI dimulai. Pada saat itu, pemilik jaringan Delta Female Indonesia mendirikan radio pertama dan satu-satunya pada saat itu, yaitu Prambors Radio. Malik Sejave sebagai pemiliknya memiliki peran besar dan kekuatan yang dominan di dalam dunia perindustrian radio anak-anak muda, baik yang ada di Jakarta maupun bahkan di seluruh Indonesia. Nah, Malik Sejave dan Imron Amir ini sejak tahun 1992 akhirnya memulai untuk mendirikan stasiun-stasiun siaran radio lainnya, seperti Delta, Female, Bahana, Prambors, MB Love, juga Kiss Jazz, dan Wiro. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai profil singkat female akan dijelaskan oleh Oktaviani Priscila. Oke, terima kasih Ilham. Selanjutnya ada profil singkat dari Female Radio. Female Radio yang memiliki frekuensi di 97,9 FM merupakan stasiun radio perempuan nomor 1 di Indonesia. Female Radio memberikan siaran yang memiliki beragam kategori program,
seperti informasi dalam dunia hiburan, gaya hidup, keluarga, hingga karir. Audiens yang dimiliki oleh female radio biasanya berumur sekitar 25-39 tahun yang kebanyakan bergender perempuan. Akan tetapi, tidak hanya perempuan yang menjadi target audiens film radio, melainkan laki-laki yang mapan atau dapat dibilang memiliki jiwa Indonesia pada dirinya. Oke, selanjutnya ada kekurangan dari female yang akan disampaikan oleh teman saya, Ilham. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Ilham, kelebihan dari female. Baik, terima kasih Oktaviani Priscila. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kelebihan female radio. Female radio sendiri merupakan salah satu lembaga penyiaran berbasis gender yang dapat menjadi sarana untuk memotivasi dan mendorong para perempuan di tengah maraknya isu-isu terkait ketidaksetaraan gender yang bahkan isu-isu dapat menjadi permasalahan dan muncul ke masyarakat melalui berbagai media massa, sehingga membentuk beragam stereotip negatif yang beredar terkait perempuan. Karenanya, female radio dengan beragam program siaran yang relate atau hal-hal terkait wanita dan pengembangannya mengedepankan siaran kuliner, fashion, beauty and art, kesehatan, keluarga, karir, hobi, travel, social life, bisnis, bahkan program siaran terkait dengan teknologi dengan tujuan untuk menyediakan hiburan dan informasi terkait gaya hidup para pendengarnya, yaitu kaum perempuan, dan memberikan ruang lebih untuk mereka. Selanjutnya ada kekurangan female yang akan dijelaskan oleh Oktaviani Priscila. Oke, terima kasih Ilham. Selanjutnya ada kekurangan dari female radio, yaitu female radio dapat dibilang sudah berkembang dan berusaha menyeimbangi perkembangan teknologi yang ada dengan memiliki sosial media seperti Instagram, YouTube, hingga aplikasi siaran radio sendiri. Akan tetapi, masih didapati memiliki kekurangan dari female radio itu sendiri, yaitu program siaran radio yang kurang menarik karena hanya menggunakan media audio saja, seperti pada aplikasi female radio yang dapat di-download pada Google Play Store dan App Store, siaran masih diputar dengan media audio, tidak terdapat media visual di dalamnya. Jadi, hanya penyiar radio saja yang dapat memberi informasi atau menyampaikan pesan kepada audiens. Lalu yang terakhir, female juga memiliki segmentasi audiens tertentu seperti khusus untuk perempuan dengan memberikan program siaran seputar lifestyle, karir, dan sebagainya. Yang mana hal ini secara tidak langsung membentuk implementasi masyarakat yang mana siaran ini hanya untuk perempuan. Padahal tak jarang program siaran yang disiarkan oleh female radio dapat bermanfaat dan memberi pengaruh signifikan bagi laki-laki. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh rekan saya, Deborah Natania. Terima kasih, Oktaviani Priscila. Setelah penjabaran evaluasi media sebelumnya, kesimpulannya adalah female radio diharapkan dapat terus berkembang dan juga terus bertahan bersaing di masa yang akan datang. Tentunya dengan menyesuaikan diri dengan media digital dan juga konvergensi media yang mempengaruhi tatanan sosial masyarakat, diharapkan female radio dapat terus menghasilkan berbagai program yang semakin kreatif dan juga inovatif dengan harapan juga dapat memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oke, setelah kesimpulan yang tadi sudah dijelaskan, sekiranya kita telah memasuki penghujung acara untuk presentasi ini. Inilah tim saya. Ada Livia Jihan, Oktaviani Priscila, ada Muhammad Ilham Trisieto, dan ada Deborah Natania. Terima kasih atas waktunya untuk mendengarkan dan menyaksikan presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.